Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Saya berharap semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu buah materi, yaitu inflasi. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih itu inflasi? Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pengertian inflasi, saya akan menunjukkan beberapa gambar produk yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti sembako, buah-buahan, sayur-sayuran, kosmetik, pakaian, sepatu, dan beberapa produk lainnya yang sering kita gunakan atau sering kita konsumsi pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau teman-teman memperhatikan dan menyadari bahwa harga-harga barang produk itu pasti mengalami perubahan harga, dan biasanya perubahan harga itu cenderung mengalami kenaikan. Nah, kenaikan harga barang itulah yang biasanya disebut dengan inflasi. Jadi teman-teman, inflasi itu adalah suatu keadaan di mana tingkat harga barang dan jasa itu secara umum mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu. Perlu teman-teman garis bawahi bahwa inflasi itu terjadinya kenaikan harga barang atau jasa secara umum. Nah, kalimat secara umum ini mengindikasikan bahwa inflasi itu tidak hanya satu barang saja yang mengalami kenaikan, tetapi lebih dari satu barang. Nah, agar teman-teman bisa membedakan mana kondisi inflasi dan mana bukan kondisi inflasi, saya akan memberikan dua buah ilustrasi. Ilustrasi yang pertama, misalnya teman-teman pada hari ini membeli semangkuk bakso dengan harga 10.000. Kemudian 1 minggu kemudian atau 2 minggu kemudian teman-teman membeli semangkuk bakso lagi di tempat yang sama dengan harga 15.000. Nah, di situ berarti harga semangkuk bakso mengalami kenaikan dari 10.000 ke 15.000. Nah, itu ilustrasi yang pertama. Ilustrasi yang kedua, suatu ketika ada kenaikan harga BBM. Nah, kenaikan harga BBM ini mengakibatkan harga jasa angkut barang juga mengalami kenaikan. Nah, ketika harga jasa mengalami kenaikan, otomatis akan mempengaruhi harga-harga yang berada di pasaran, seperti sembako, sayur-sayuran, kemudian barang-barang konsumsi, barang-barang yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari juga akan mengalami kenaikan. Nah, itu ilustrasi yang pertama. Nah, teman-teman, ilustrasi yang pertama tadi itu bukanlah suatu inflasi. Mengapa? Meskipun terjadi kenaikan harga, tapi dia hanya satu barang yang terjadi kenaikan harga. Jadi itu bukanlah suatu inflasi. Tapi yang ilustrasi kedua itulah baru disebut inflasi. Mengapa? Karena awalnya ada satu harga barang yang naik, tetapi kemudian harga barang itu mempengaruhi harga barang-barang lainnya. Nah, itulah yang disebut sebagai inflasi, seperti itu. Nah, kita tadi sudah mengetahui apa itu pengertian dari inflasi. Sekarang kita masuk ke teori-teori inflasi. Teman-teman, teori inflasi itu ada 3. Yang pertama itu ada teori kuantitas. Nah, di teori kuantitas ini itu mengatakan bahwa inflasi itu hanya disebabkan oleh satu faktor. Apa faktor itu? Yaitu kenaikan jumlah uang yang beredar. Itu menurut teori kuantitas. Sekarang teori yang kedua, yaitu teori Keynes. Teori Keynes ini berpendapat bahwa inflasi itu tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, tapi juga disebabkan oleh faktor-faktor lainnya, seperti kenaikan biaya atau kenaikan ongkos produksi. Nah, itu teori Keynes. Sekarang kita masuk ke teori strukturalis, teori yang ketiga. Di teori strukturalis ini mengatakan bahwa inflasi itu disebabkan oleh adanya kekakuan struktur ekonomi di suatu negara. Nah, adanya kekakuan inilah yang bisa menyebabkan inflasi di suatu negara itu menjadi meningkat, seperti itu. Tadi kita sudah belajar mengenai pengertian inflasi, kemudian yang kedua teori-teori inflasi. Yang selanjutnya kita akan mempelajari yaitu cara menghitung laju inflasi.
Cara menghitung laju inflasi itu rumusnya seperti ini, yaitu laju inflasi sama dengan indeks harga pada tahun yang berjalan dikurangi dengan indeks harga pada tahun sebelumnya dibagi dengan indeks harga pada tahun sebelumnya, kemudian kita kalikan 100%. Nah, agar teman-teman lebih paham, ini saya beri satu contoh. Nah, yang pertama contohnya yaitu di suatu negara diketahui indeks harga konsumsi pada tahun 2019 sebesar 115,34% dan indeks harga konsumsi tahun 2020 sebesar 125,30%. Nah, sekarang ditanyakan berapa laju inflasinya. Nah, kita hitung menggunakan rumus yang di atas. Nah, kita masukkan indeks harga tahun yang berjalan, yaitu indeks harga tahun 2020 tadi berapa? Sebesar 125,30%. Kita kurangi dengan indeks harga konsumen tahun 2019, tahun sebelumnya, yaitu 115,34%. Kemudian kita bagi dengan indeks harga tahun sebelumnya, yaitu 2019 sebesar 115,34%. Kita kalikan 100% dan diperoleh hasilnya yaitu 8,64%. Jadi laju inflasi pada negara tersebut yaitu 8,64%. Nah, sekarang kita sudah menghitung inflasi. Nah, untuk mengetahui tingkat keparahan inflasi, kita juga bisa menggunakan penghitungan itu tadi. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai cara menghitung laju inflasi. Kita sudah melakukan latihan satu soal dan sudah ketemu jawabannya sebesar 8,64%. Nah, dari penghitungan ini kita bisa mengetahui tingkat keparahan inflasi. Nah, tingkat keparahan inflasi itu dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan hiperinflasi. Di mana inflasi ringan itu adalah ketika laju inflasinya itu di bawah 10%. Nah, itu inflasinya ringan. Ketika inflasi itu dikatakan inflasi sedang ketika persentasenya itu berada di 10 sampai 30%. Nah, sedangkan inflasi berat itu persentasenya berada di lebih dari 30% sampai 100%. Sedangkan yang hiperinflasi ini inflasi yang paling parah, yaitu persentasenya melebihi 100%. Nah, pada perhitungan sebelumnya tadi kita telah menghitung bahwa hasilnya adalah 8,64%. Dari hasil itu bisa kita ketahui bahwa tingkat laju inflasinya adalah inflasi ringan. Seperti itu. Mengenai penyebab dan dampak adanya inflasi itu sendiri. Nah, yang pertama kita akan masuk ke penyebab inflasi. Penyebab inflasi itu pada umumnya atau secara garis besar itu disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu kenaikan permintaan. Adanya kenaikan permintaan atau biasa disebut istilahnya itu demand pull inflation. Nah, contoh dari kondisi seperti ini tuh pas momen hari raya, seperti hari raya Idul Fitri atau Idul Adha atau hari raya Natal, Nyepi atau Imlek. Itu kalau kita memperhatikan pasti kan banyak harga barang yang mengalami kenaikan, entah itu sembako, daging, kemudian pakaian, sepatu dan sebagainya. Intinya banyak sekali barang-barang yang mengalami kenaikan di momen hari-hari seperti itu. Nah, itu bisa menjadi indikator penyebab dari adanya inflasi. Kemudian yang kedua yaitu adanya kenaikan biaya produksi atau biasa disebut cost push inflation. Nah, kenaikan biaya produksi ini contohnya pada kondisi yang misalnya ada kenaikan harga kedelai. Kita tahu ya kalau kedelai itu merupakan bahan baku dari produk tempe, tahu, kemudian susu kedelai seperti itu. Nah, ketika di suatu negara itu harga kedelainya mengalami kenaikan, otomatis itu akan berpengaruh kepada harga tempe, harga tahu, harga susu kedelai seperti itu. Karena bahan bakunya naik, otomatis hasil jadinya juga akan naik seperti itu. Nah, kondisi seperti itu juga bisa mengindikasikan penyebab dari adanya inflasi. Itu penyebab yang kedua. Sekarang kita masuk ke penyebab yang ketiga. Penyebab yang ketiga ini adalah
jumlah uang yang beredar dalam masyarakat itu semakin meningkat. Nah, ketiga faktor inilah yang dapat menyebabkan adanya inflasi di suatu negara. Nah, sekarang kita masuk, apa saja sih dampak dari adanya inflasi itu? Nah, dampak dari adanya inflasi itu, yang pertama, itu bisa terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara. Kemudian yang kedua, masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang. Ini jelas karena ketika inflasi kan harga barang semakin naik ya. Jadi kalau ada masyarakat yang berpenghasilan rendah, dia tidak dapat menjangkau harga barang itu. Tuh. Kemudian yang ketiga itu masyarakat cenderung menyimpan barang daripada menyimpan uang. Kemudian yang keempat itu nilai mata uang menjadi turun. Seperti itu. Teman-teman, perlu kalian ketahui juga bahwa tidak selamanya kondisi inflasi itu dianggap buruk, karena ketika terjadi inflasi itu juga ada pihak-pihak yang diuntungkan, tapi juga ada pihak-pihak yang dirugikan. Nah, saya akan menampilkan sebuah tabel. Ada pihak yang dirugikan dan ada pihak yang diuntungkan. Yang pertama kita akan masuk pihak-pihak yang diuntungkan. Pihak-pihak yang diuntungkan dari kejadian inflasi itu ada yang pertama eksportir atau penjual. Yang kedua ada debitur atau pihak yang memiliki utang. Kemudian yang ketiga ada spekulan atau investor. Kemudian yang keempat ada masyarakat yang berpenghasilan tinggi atau berpenghasilan besar. Itu ketika inflasi dia justru diuntungkan gitu. Kemudian yang kedua itu ada pihak-pihak yang dirugikan ketika adanya inflasi. Yang pertama jelas importir atau pembeli, karena inflasi kan harga barang naik, otomatis pembeli itu merasa dirugikan gitu. Kemudian yang kedua itu kreditur atau pihak yang memiliki utang, itu dirugikan ketika adanya inflasi. Yang ketiga masyarakat yang berpenghasilan tetap. Kemudian yang keempat yaitu masyarakat yang berpenghasilan kecil atau berpenghasilan rendah. Teman-teman, kita masuk ke segmen materi kita yang terakhir, yaitu bagaimana sih cara mengatasi inflasi. Itu ada 3 kebijakan. Yang pertama kebijakan moneter, yang kedua kebijakan fiskal, yang ketiga melalui kebijakan non moneter ataupun non fiskal. Nah, kita masuk ke yang pertama. Cara mengatasi inflasi dengan melalui kebijakan moneter. Itu yang pertama bisa operasi pasar terbuka. Dengan cara apa? Dengan cara menjual surat-surat berharga. Itu yang pertama. Kemudian kebijakan moneter yang kedua itu politik diskonto. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan suku bunga bank. Itu. Kemudian yang ketiga dengan pembatasan kredit. Yang keempat dengan politik uang ketat. Kemudian yang kelima dengan politik cadangan kas. Ketika ada inflasi berarti politik cadangan kasnya itu diminimumkan. Itu. Nah, itu yang kebijakan moneter. Sekarang yang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal untuk menangani inflasi yaitu yang pertama mengurangi pengeluaran negara. Kemudian yang kedua mengurangi utang luar negeri. Yang ketiga menaikkan pajak. Itu yang kebijakan fiskal. Sekarang yang ketiga kebijakan non moneter maupun non fiskal. Itu yang pertama ada peningkatan produksi dan peningkatan jumlah barang di pasaran, kebijakan upah dan pengendalian serta pengawasan harga. Nah teman-teman, materi inflasi hari ini telah selesai. Tadi kita sudah belajar mengenai pengertian inflasi, kemudian teori-teori inflasi. Yang ketiga mengenai cara menghitung laju inflasi. Kemudian yang keempat penyebab inflasi. Kemudian dilanjut dengan dampak inflasi. Yang keenam ada pihak-pihak yang diuntungkan maupun yang dirugikan dengan adanya inflasi. Dan yang terakhir yaitu cara mengatasi inflasi. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.